Assalamualaikum, hai, kembali lagi dengan saya Winda dari Prodi Agroteknologi 1A dengan NIM 213010126. Kali ini kita pakai suara Mbak Google dulu ya biar Mbak Google-nya senang. Oke, kali ini kita akan membahas tentang daur hara kehidupan 2. Yang pertama, hukum minimum Justus von Liebig. Pada pertengahan abad ke-19 ada seorang ahli kimia tanah Jerman yang menampilkan suatu hukum baru mengenai kesuburan tanah. Nama ilmuwan itu ialah Justus von Liebig. Ia membayangkan daya kemampuan menghasilkan tanah tertentu sebagai kemampuan suatu tahang kayu memuat suatu cairan. Tahang kayu itu seperti kita mengetahui dari busur-busur kayu yang melengkung yang saling menempel dinding dengan kuat oleh dua gelang pita besi. Tinggi setiap busur yang menyusun dinding tahang itu dilambangkannya sebagai kadar unsur hara tertentu yang tersedia di dalam tanah. Yang kedua, daur karbon. Kita sudah tahu bahwa karbon diambil dari gas CO2 di udara oleh tumbuhan untuk digunakan pada proses fotosintesis. Akan tetapi juga kita ketahui bahwa gas yang sama dihasilkan tumbuhan dan hewan sebagai hasil pernapasan. Karena itu daur karbon melibatkan dua proses yang bersaingan, yaitu fotosintesis dan pernapasan. Yang ketiga, daur nitrogen. Pada umumnya nitrogen adalah zat hara yang selalu menjadi unsur pembatas dalam model tahang Justus von Liebig. Karena nitrogen menjadi penyusun utama protein dan beberapa molekul biologik lainnya. Di dalam alam pembentukan nitrogen dalam bentuk terikat yang juga disebut fiksasi nitrogen terjadi di dalam tanah terutama oleh bakteri. Di dalam tanah nitrogen terutama terdapat di dalam bahan organik tanah dalam berbagai tahap pembusukan. Akan tetapi nitrogen yang terkandung di dalamnya tetap belum dapat dimanfaatkan tumbuhan sebelum berubah bentuknya menjadi ion amonium atau NH4+. Yang keempat, unsur hara lainnya. Unsur hara lainnya tidak begitu menimbulkan permasalahan kekurangan hara. Akan tetapi hal itu tidak berarti bahwa unsur-unsur lain itu kurang penting peranannya dalam fisiologi tumbuhan. Kadang-kadang jumlah yang diperlukan sangat rendah akan tetapi merupakan persyaratan mutlak agar tumbuhan dapat berkembang. Pada umumnya unsur-unsur hara lainnya kecuali senyawa nitrogen itu ada dalam tanah berbentuk mineral yang melapuk dari batuan. Itulah tadi sedikit pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai